Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggu. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang datang dalam 24 jam jika seorang pengangguran. Sugesti memiliki pengaruh yang sangat kuat pada kehidupan manusia. Karena ia bekerja langsung dengan pikiran bawah sadar yang mengontrol banyak aspek dari perilaku, emosi, dan bahkan keyakinan seseorang. Dalam terapi sugesti yang diberikan dalam kondisi trans, saat dimana individu lebih mudah menerima pesan tanpa dikritisi oleh pikiran sadar, bisa menimbulkan perubahan mendalam pada kebiasaan, reaksi emosional, bahkan persepsi diri seseorang. Secara ilmiah, efek sugesti telah dipelajari secara luas dan terbukti mempengaruhi banyak hal, seperti persepsi nyeri, kepercayaan diri, dan bahkan performa fisik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sugesti dapat memicu perubahan pada area tertentu di otak yang berdampak pada cara kita berpikir dan berperilaku. Salah satu contohnya adalah efek placebo, di mana keyakinan seseorang terhadap efektivitas suatu obat bisa menimbulkan hasil positif. Meskipun sebenarnya tidak ada zat aktif dalam obat tersebut, hal ini menunjukkan kekuatan pikiran dalam merespon keyakinan dan harapan positif. Namun, apakah sugesti bisa merubah nasib? Sugesti dapat mengubah pola pikir, kebiasaan, dan bahkan cara seseorang mengambil keputusan yang pada gilirannya bisa mengarah ke perubahan hidup yang signifikan. Misalnya, seseorang yang menerima sugesti untuk menjadi lebih percaya diri mungkin akan memiliki keberanian untuk mengambil peluang baru dalam pekerjaan atau kehidupan sosial, bisa membuka jalan baru dalam hidupnya. Meskipun kata sugesti dan afirmasi sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki makna dan konteks yang berbeda, terutama dalam bidang terapi dan pengembangan diri. Sugesti, penggunaan dalam terapi digunakan dalam keadaan trans untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar dan dapat mencakup instruksi untuk mengubah perilaku, emosi, dan pola pikir tertentu. Seorang terapis mungkin memberikan sugesti untuk membantu klien mengatasi rasa takut atau kebiasaan buruk. Afirmasi. Penggunaan afirmasi biasa yang diucapkan secara sadar dan diulang secara rutin, baik dalam kondisi bentuk lisan maupun tulisan. Contohnya, seorang mungkin mengulangi afirmasi seperti, "Saya mampu mencapai tujuan saya," untuk mengubah cara berpikirnya tentang kemampuan diri. Afirmasi uang masuk dalam 24 jam. Afirmasi yang menetapkan batas waktu seperti uang masuk dalam 24 jam dapat memperjelas dan memperkuat niat pada pikiran bawah sadar. Cara ini dapat meningkatkan fokus dan dorongan emosional karena pikiran memiliki target yang konkret dan terukur. Batas waktu terbukti membantu menciptakan rasa urgensi, memicu mekanisme otak untuk lebih siap menerima dan mencari peluang yang sesuai. Meski begitu, penting juga untuk menjaga fleksibilitas mental agar tidak menimbulkan stres berlebih atau menghalangi rasa percaya diri pada proses manifestasi. Afirmasi lain seperti, "Saya terbuka uang masuk dari segala arah dalam 24 jam ini," memang bisa menjadi bentuk sugesti positif untuk membuka pola pikir terhadap peluang rezeki. Namun, agar efektif, afirmasi ini sebaiknya juga memiliki unsur realistis dan sesuai dengan situasi individu. Karena apa yang realistis bagi setiap orang itu tidaklah sama. Saya pun sebenarnya tidak berhak menilai kalimat afirmasi seseorang seperti apa, karena itu bersifat pribadi. Tetapi kalau boleh saran, untuk seseorang yang tanpa sumber penghasilan sama sekali atau tanpa pekerjaan, afirmasi tersebut dapat menimbulkan harapan yang terlalu tinggi atau bahkan frustasi jika tidak ada tindakan nyata yang mendukungnya. Lebih baik afirmasi diubah agar tetap positif tetapi juga mendorong langkah-langkah nyata seperti, "Saya terbuka pada peluang rezeki baru dan terus berusaha setiap hari." Atau,
Saya percaya ada jalan untuk rezeki masuk ketika saya aktif mencari dan bekerja untuk mencapai. Afirmasi seperti ini tetap optimis, tetapi memberi ruang untuk tindakan dan tidak hanya menunggu hasil dalam waktu singkat. Bagaimana kalau seseorang dalam posisi menganggur yang memang tidak mau terlalu aktif berusaha, lalu berafirmasi, saya percaya ada jalan untuk rezeki masuk walaupun saya rebahan setiap hari di rumah. Ya, silakan saja. Perbedaan pendekatan afirmasi. Kalimat afirmasi dalam dunia terapi dan yang digunakan dalam Law of Attraction memiliki perbedaan dalam pendekatan dan tujuan spesifik mereka. Dalam terapi, afirmasi disampaikan ketika klien berada dalam kondisi trans atau hipnosis, di mana pikiran bawah sadar lebih terbuka dan menerima terhadap sugesti. Afirmasinya atau sugesti cenderung lebih langsung dan spesifik untuk mempengaruhi pola pikir atau perilaku klien. Pada Law of Attraction, afirmasi digunakan dalam kondisi sadar, jadi bukan kondisi trans atau hipnosis, dan biasanya diulang secara rutin agar perlahan-lahan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Kondisi ini memerlukan konsistensi dan pengulangan terus agar lebih tertanam di pikiran bawah sadar. Jadi jelas ya, kenapa praktek afirmasi dalam Law of Attraction memerlukan kesabaran dan konsistensi, dan itu pun kalimat afirmasinya harus sesuai agar efektif dan tidak ditolak oleh pikiran bawah sadar. Disinilah banyak praktisi Law of Attraction yang kemudian menyerah dan berhenti berafirmasi. Wajar, karena tidak memahami mekanisme atau cara kerja pikiran. Di mana pikiran bawah sadar akan butuh waktu lebih lama untuk menerima atau bahkan menolak, karena dilakukan dalam kondisi kesadaran normal dan bukan kondisi trans. Afirmasi dalam terapi biasanya disusun dengan bahasa yang lebih sederhana, spesifik dan langsung, serta bertujuan untuk menciptakan perubahan konkret. Sementara dalam Law of Attraction, afirmasi cenderung berbentuk kalimat yang menggabungkan emosi positif dan optimisme tinggi. Kembali realistis atau tidak, afirmasi yang ada di dalam Law of Attraction subjektif sifatnya, tergantung individu masing-masing. Tapi jika dilihat dari sudut pandang ilmu terapi, akan menyimpulkan dan menyarankan sebagai berikut. Dapat meningkatkan keyakinan dan mengubah pola pikir. Afirmasi Law of Attraction dirancang untuk mengubah cara pandang seseorang terhadap dirinya dan situasinya, menjadikannya lebih positif dan percaya diri. Dari sisi terapi, sugesti yang berulang ini bisa efektif untuk menggeser pola pikir dari saya tidak bisa menjadi saya bisa. Ini dapat membantu seseorang membuka diri terhadap peluang baru dan lebih optimis dalam bertindak. Bisa menjadi motivasi jika diiringi tindakan nyata. Afirmasi ini akan lebih kuat bila diiringi dengan aksi nyata. Afirmasi saya terbuka terhadap kekayaan akan jauh lebih efektif jika seseorang juga aktif mencari peluang atau keterampilan baru. Dari sudut pandang terapi, sugesti yang kuat bisa menggerakkan tindakan. Jadi, afirmasi semacam itu tidak salah, asalkan individu tetap realistis dan bergerak maju dengan upaya konkret. Bisa menjadi bumerang jika terlalu jauh dari realitas. Pada beberapa kasus, afirmasi Law of Attraction bisa terlalu jauh dari realitas seseorang. Misalnya, bagi seseorang yang dalam situasi finansial sulit, afirmasi saya sudah kaya bisa terasa sebagai harapan yang palsu atau bahkan membuat frustasi jika tidak ada hasil cepat. Sugesti yang tidak terasa relevan atau terlalu tinggi tentu akan lebih sulit diterima oleh pikiran bawah sadar, yang justru menciptakan konflik batin. Bekerja lebih baik dengan fokus pada proses. Dari sisi terapi, afirmasi lebih mudah diterima oleh pikiran bawah sadar jika berfokus pada proses. Misalnya daripada mengucapkan saya sudah kaya, akan lebih realistis dengan afirmasi seperti saya terus berusaha meningkatkan keuangan saya setiap hari. Terapis menyarankan ini karena menempatkan Law of Attraction pada jalur yang lebih terjangkau, di mana seseorang merasa bahwa tujuan itu mungkin dicapai melalui langkah-langkah kecil yang nyata. Membantu menjaga optimisme di tengah tantangan. Pengulangan afirmasi positif ala Law of Attraction dapat memperkuat pikiran positif yang sangat membantu dalam menghadapi tantangan. Tapi sering menggunakan teknik serupa untuk mengatasi hambatan mental seperti ketakutan atau keraguan yang bisa menghambat potensi seseorang. Dari sudut pandang ilmu terapi, afirmasi Law of Attraction memiliki kekuatan untuk memotivasi.
tetapi sebaiknya diselaraskan dengan kondisi nyata individu dan ditambahkan unsur tindakan. Karena dalam terapi, penggunaan afirmasi yang terlalu jauh dari realitas pribadi, seorang terapis biasanya akan mengubah afirmasi tersebut menjadi lebih sesuai dengan perjalanan individu tadi. Realistis dalam waktu dan skala. Menetapkan batas waktu dalam afirmasi seperti uang masuk dalam 24 jam memang bertujuan untuk memperjelas target dan memperkuat fokus bawah sadar. Boleh, tapi lakukan ini dengan pertimbangan. Karena afirmasi seperti saya terbuka pada rezeki yang datang dalam waktu yang tepat, tentu akan lebih fleksibel dan tidak terbatas dalam jangka waktu singkat yang bisa menimbulkan stres. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-442 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.